lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, masih semangat ya. Dan kita akan bertemu dengan guru kita Ustaz Abdul Kafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, seger banget ini Masya Allah. Alhamdulillah, harus seger dong. Pasti banyak sedekah nih. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Baik Ustaz, di sini sedekah bukan sekedar harta. Jadi kita akan mengkerucut kepada sedekah nggak mesti hartanya banyak kok. Jadi ada cara-cara lain tapi tetap ternilai sedekah. Silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan yang menyaksikan Cahaya Hati hatinya dihiasi dengan cahaya ilmu. Amin. Karena di bulan Ramadan kita banyak-banyak amal baik itu menjadi salah satu nilai yang plus di mata Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sedekah, ketika kita bicara tentang sedekah dalam kitab fikih dikatakan pengertian dari sedekah adalah kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal yang baik-baik itu adalah sedekah. Namun terkadang banyak sekali orang yang dia merasa bingung. Ini saya melakukan sedekah, zakat atau infak. Karena sedekah itu terbagi menjadi dua. Ada yang sedekah wajib, ada yang sunnah. Yang wajib misalnya seperti zakat. Zakat itu adalah sedekah yang wajib diambil dari kata-kata khudz min amwalikum shadaqatan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah sebahagian dari hartamu untuk sedekah. Maksudnya di sini sedekahnya adalah zakat. Oleh karena itu zakat juga termasuk adalah sedekah, namun sedekah yang wajib. Karena zakat itu ditunaikan adalah pertama dengan harta tertentu, waktu tertentu, kepada siapa itu juga pun diatur. Jadi memang semuanya sudah diatur zakat, baik haulnya, nisabnya dan lain sebagainya. Dan diberikan kepada yang 8. Dalam surah At-Taubah dijelaskan ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 orangnya. Yang pertama siapa? Yang pertama nih orang-orang fakir. Jelas, miskin, orang-orang yang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, artinya orang-orang yang dia mengurusi zakat. Itu ada jatahnya ya, amil dalam hal ini ya. Kemudian wal muallaf, di sini orang-orang yang baru masuk Islam pun boleh dizakati. Kemudian wa fir riqab, riqab itu adalah budak. Ya, itu boleh diberikan, tapi zaman sekarang sudah ada ya, sudah tidak ada ya insyaallah ya. Kemudian wal gharimin, orang yang terlilit hutang itu dizakati. Wabnis sabil ya, orang-orang yang ada di jalan Allah dan juga orang-orang yang dia dalam safar kemudian kehabisan bekal itu boleh dizakati. Selain 8 ini tidak boleh zakat itu disampaikan. Ya, karena ini sudah ada aturannya. Nah, ada juga yang sunnah. Zakat itu juga termasuk ada itu wajib dan ada juga yang sunnah. Maksudnya apa? Seperti infak. Infak juga kategorinya adalah sedekah. Infak juga sedekah, dan infak ini terbagi menjadi 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti apa? Contohnya seperti memberikan nafkah kepada keluarga, anak istri, itu wajib. Contoh dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Wa bima anfaqu, kata-katanya lelaki itu diberikan keistimewaan agar dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Artinya hukum dari memberikan nafkah kepada keluarga adalah wajib. Nah, dalam hal ini yang nonton Cahaya Hati ya bareng suami istri, istrinya nyenggol papahnya nih, "Pah, tuh infak tuh wajib, makanya tunaikan." Lah,
Kan udah dikasih mah, ya iya orang cuma 20.000, ya 20.000 ya. Iya, jadi memang dan infak itu 5. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Rasul, infak itu kepada siapa diberikan? Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, kul ma anfaqtum min khairin. Ingat, infak itu dari yang baik-baik. Dari yang baik-baik ya. Falil walidain, orang tua, wal aqrabin ya, kerabat dekat dalam hal ini. Kemudian wal yatama wal masakin wabnis sabil, anak-anak yatim. Kemudian wal masakin, orang-orang yang miskin, dan juga wabnis sabil, artinya tadi orang-orang yang kesulitan dalam perjalanan. Nah, kemudian ketika tadi bicara tentang zakat, infak, juga termasuk sedekah, itu kan semuanya berkaitan dengan harta. Lalu Ustadz, bagaimana kalau misalkan orang yang tidak punya harta, apakah dia bisa tetap bersedekah? Ini yang jadi pertanyaan. Ini yang menjadi kata kunci. Karena tadi pengertian dalam fikih dikatakan bahwa kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka datang seorang yang fakir kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, kita sama berpuasa, sama dengan orang lain. Kita sholat sama. Tapi orang-orang kaya ini ada plusnya, dia bisa bersedekah. Saya orang fakir bagaimana? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wa inna bi kulli tahmidatin sadaqah. Kamu nggak usah khawatir, sesungguhnya kalau kamu tasbih saja kamu termasuk sedekah. Wa tahliluka sedekah. Tahlil kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah termasuk sedekah. Semuanya termasuk sedekah, amal-amal yang baik. Termasuk, mohon maaf dalam hal ini ya, termasuk mendatangi istri untuk ibadah itu sedekah. Itu Nabi Muhammad SAW yang bilang. Jadi kalau misalkan kita ingin sedekah, nggak apa-apa, datangin aja istri. Maksudnya ibadah. Dan ada lagi yang menarik dalam hal ini, termasuk mengikhlaskan hutang orang lain itu juga sedekah. Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau misalkan kalian menemukan kesulitan jauh dari kelapangan, kemudian kalian fanadhiratun ila maisarah. Kalau kalian memberikan utang kepada dia, dia sulit buat bayar, kasih dia kelapangan, kasih jeda waktu. Tapi ada lagi selanjutnya, wa antasaddaqu khairul lakum. Dan ketika kamu itu mengikhlaskan hutang nih, diikhlaskan terus ya, kemudian kita ya udahlah cuman sedikit 20.000 kita ikhlasan saja lah, nggak jadi masalah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik daripada kita. Maka jadi jalan sedekah itu banyak. Kalau misalkan kita susah untuk dalam keadaan ini ya, apalagi pandemi corona ya pemirsa, ini ekonomi sedang sulit, banyak-banyak bersedekah, termasuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dari Neng Nada di Cahaya Hati, itu termasuk sedekah. Kameramen yang ada di depan semua ini, Masya Allah ya, Cahaya Hati memberikan kebaikan, ini semua termasuk sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum. Jadi insya Allah nih tambah semangat kameramen tuh sambil begini-begini. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya banyak cara kita untuk menuju kebaikan. Dalam hal ini adalah sedekah. Ya, maka jangan terbatasi dengan yang namanya melulu dengan harta. Ah nggak punya harta, ah nggak punya uang, nggak bisa sedekah. Bisa. Ya kita zikir aja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ditambah lagi adada khalqihi wa midada kalimati, lengkap semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca sholawat itu juga sedekah. Artinya ketika kita ingin berbuat baik, kita berzikir kepada Allah, itu termasuk sedekah. Termasuk, mohon maaf, membuat orang lain tersenyum, itu juga sedekah. Maka ini jangan kalau misalkan ketemu orang, biasakan kita juga tersenyum. Ini jangan kecut aja mukanya ya, mentang-mentang puasa ya kan, udah gitu nggak sahur, udah lemes aja ya. Senyum ya, karena itu juga sedekah. Membuat orang bahagia itu sedekah. Jadi sebenarnya banyak sekali macam cara orang itu untuk bersedekah. Saya ada kisah nyata seorang bunda ya, ibunda yang ini dia tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Beliau
Itu dalam artian ya orangnya sederhana, tidak memiliki banyak harta. Akan tetapi beliau punya niat untuk umroh, gitu Bib. Punya umroh, pengen banget umroh. Tapi dia nggak punya apa-apa. Bayangkan dia jualan warung ya cuma 2.000 dia kumpulin mungkin ya untuk kebutuhan sehari-harinya saja sudah habis. Tapi ada amalan dia yang senantiasa istiqomah. Artinya sodakohnya apa? Dia setiap ada majlis ta'lim, ibu itu membuatkan air teh untuk jamaah majlis ta'lim. Masya Allah. Disiapkan teh setiap Jumat. Waktu itu pengajiannya hari Jumat dia. Setiap ada majlis ta'lim dia buat. Saya bilang insya Allah ini jalan bunda untuk pergi ke Makkah. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya duit. Kalau itu kan bisa lah ya dari air galon ya, nggak begitu mahal. Kemudian dimasak, dibuatkan teh. Ternyata 1 tahun kemudian, alhamdulillah nggak berangkat. Sabar bunda, insya Allah berangkat. 2 tahun, alhamdulillah nggak berangkat juga. Oh belum. Di tahun ketiga, alhamdulillah beliau berangkat umroh secara gratis. Allahu Akbar. Allah berangkatkan secara gratis, bahkan ditambahkan uang untuk belanja di sana. Masya Allah. Karena apa? Karena sedekah rutin yang ia lakukan. Maka tadi guru-guru kita bilang ya, kalau misalkan kita ingin berbuat baik, bukan dilihat dari kualitas atau kuantitasnya. Maksudnya kita tidak dilihat dari banyaknya amal, akan tetapi seberapa ikhlas orang itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka Allah akan balas dengan balasan yang banyak. Apalagi ini di bulan Ramadan. Ya kan? Akhirnya apa? Ibu itu berangkat umroh. Berangkat umrohnya ya ternyata anaknya kerja di salah satu tempat, kemudian bosnya bilang, "Saya umrohkan kamu." Itu anak bilang, "Aduh, bos, kalau misalkan saya umroh, saya masih belum siap. Tapi kalau bos memang benar-benar pengen umrohin saya punya ibu. Silakan umrohin." Kalau bosnya, "Oh boleh, ya udah silakan buat paspor dan lain sebagainya, urus semua." Alhamdulillah ternyata beliau berangkat dan plus ditambah uang sakunya pula. Masya Allah. Artinya ketika kita ingin bersedekah banyak sekali jalan. Tapi terkadang kita lupa dan godaan setan itu ada. Kita ingin bersedekah baik, ya menolong, mohon maaf. Ada paku di jalan. Saya kadang-kadang sering ya, begitu jalan naik motor, kalau di jalan tiba-tiba ada paku tuh di depan. Biasanya di jaglugan-jaglugan pinggiran tuh ada polisi tidur ya kalau namanya kalau jaglugan ya. Polisi tidur itu ada paku. Kita hilangkan paku itu termasuk sedekah dan pahalanya luar biasa. Kita buang sampah pada tempatnya saja itu termasuk juga sedekah. Apalagi perbuatan baik, apalagi semua perbuatan baik itu adalah sedekah, tidak ada batas. Maka Allah di sini begitu adil. Allah memberikan kesempatan hambanya untuk berbuat baik. Zakat nggak punya, nggak usah zakat karena memang tidak mampu. Infak nggak bisa, punya harta nggak usah infak karena memang tidak mampu. Ada jalan lain, apa? Yaitu bersedekah. Masya Allah. Maka banyak sekali sodakoh itu di dalam ayat Al-Quran, ya kan? Bener Neng Nanda ya? Banyak sekali kata-kata sodakoh. Karena memang sodakoh itu mencangkup seluruh perbuatan baik. Masya Allah, artinya segala sesuatu hal yang ma'ruf, yang baik bisa terhitung sedekah ya guru ya. Baik, alhamdulillah saat ini ada pertanyaan nih dari saudara saya, sahabat saya. Kita lihat yuk pertanyaannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Perdana. Alhamdulillah saya diberi kesempatan di acara Cahaya Hati Indonesia untuk bertanya sama yang terhormat guru-guru ana, yaitu ustadz-ustadz yang ada di sana. Pertanyaannya begini, misalkan ada seorang yang ingin melakukan sedekah tapi kemampuannya tidak banyak gitu. Apakah benar ketika kita menolong orang lain itu kita harus juga utamakan keluarga? Nah permasalahannya sekarang kan pendapatannya atau yang mau disumbangin itu kan nggak besar gitu. Nah kira-kira kalau mau menolong sekarang misalnya korban COVID-19 dengan memberikan keluarga, nah itu lebih baik yang mana? Dan apakah pahalanya sama ketika kita menolong keluarga dulu atau kita menolong korban COVID-19? Terima kasih jazakallahu atas pertanyaannya, atas jawabannya. Makasih Abang Riki, Masya Allah. Ya emang kadang-kadang jadi dilema ya. Kita bantuin yang jauh dulu, apa yang dekat dulu, apalagi masih kerabat ya. Silakan Ustadz.
Ya, di beberapa ayat Al-Quran dijelaskan tadi seperti yang saya sebutkan bahwa qul ma anfaqtum min khairin, yang pertama falil walidain wal aqrabin. Ketika ingin bersedekah, dalam hal ini memberikan harta, yang pertama yang kita lakukan adalah pertama orang-orang dekat dulu. Orang tua nih, lihat dulu. Kalau orang tua sudah bahagia, lihat dulu istri nih, udah bahagia apa belum? Kakak, adik dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini ulama mengatakan akrob di sini adalah seseorang yang dekat dengan kita. Dalam artian ketika kita melihat ya tetangga kita melarat, susah, kita bantu, kita sedekahkan. Kita di jalan melihat orang kesusahan, dalam hal ini itu termasuknya akrob karena kita dekat. Ya, akrob, kita dekat, lebih dekat dengan kita. Misalkan mohon maaf ya, ternyata orang-orang ada takjil untuk buka puasa, ternyata kita melihat sang kakek sudah tua renta, dia belum punya takjil. Itu harus kita sedekahkan. Kenapa? Karena itu bisa membantu orang lain. Andaikan syariat Islam ini akrob, artinya orang-orang yang dekat kita itu disedekahkan dulu, itu insya Allah tidak ada orang yang susah dalam hal ini. Nah, di ayat lain wa atidzal qurba haqqahu. Ingat kurba dulu. Ya kan? Kemudian baru selanjutnya ya, orang-orang terdekat dulu. Jadi kalau misalkan kita bilang di sini orang-orang terdekat, ya, orang-orang yang dekat dengan kita, baik yang kita lihat, baik yang kita rasakan. Kalau misalkan kita ingin sedekah banyak, kita lihat dulu sekeliling kita, masih ada nggak nih orang-orang yang tidak mampu? Kalau tidak mampu, itu wajib kita sedekahkan, wajib kita berikan keringanan, artinya kita ringankan bebannya. Jadi seperti itu, insya Allah mudah-mudahan ini manfaat buat kita. Masya Allah, terima kasih jawabannya Guru. Baik ya, kita utamakan yang terdekat dulu ya, baru yang jauh. Baik, jemaah aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah para nabi yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Cahaya Hati Indonesia Ramadan.